mengatasi keluhan jasmani dan rohani. Jadi keluhan jasmaninya itu kan karena refleks telinga itu berhubungan langsung dengan organ dalam. Analogi saya dibandingkan dengan terapi refleksi kaki, badan dan sebagainya, itu telinga lebih cepat. Karena apa? Saraf telinga dengan otak itu cuma sekian senti jaraknya. Ya, memang itu efek apa? Tinggal aja skala kita. Nanti kita mengenal namanya skala penerapan atau skala terapinya. Itu aja ya. Jadi reaksinya lebih cepat. Kalau telinga kan kaki kan refleksnya di kaki. Jadi dia masih mengikuti persarapan di kaki, tulang belakang baru ke otak. Tapi kalau telinga, otak, organ. Itu sistem kerjanya atau pathway-nya itu. Ya. Jadi sistem kerjanya, jadi saraf di telinga, otak atau pusat, terus ke refleks organ. Gitu ya. Jadi telinga salah satu kelebihannya itu adalah reaksinya cepat. Ya. Nah, nanti efek-efek yang lainnya kita akan bahas. Nah, keunikan menakjubkan dalam ilmu terapi telinga yaitu apabila suatu organ atau anggota tubuh mengalami sakit, maka akan timbul titik nodul ya atau kepingan pada daun telinga. Keadaan seperti ini merupakan refleks gangguan pada organ tubuh yang terkait. Titik atau kepingan dari reaksi positif merupakan titik utama terapi. Ini pernyataan dari Oi Kin Ying, ya, praktisi telinga di Jakarta juga, ya, senior itu sudah senior. Nah, jadi apa? Salah satu diagnosa dasar dari yang ini kita kan telah saat ini belajar basic ya atau dasar untuk terapi telinga. Kita diagnosisnya gampang. Untuk level dasar ini hanya nyeri tekan. Pertama melihat kondisi telinga, terus nanti menentukan nyeri tekannya. Tapi nanti kalau jadi advance, kita sampai di bedah. Maksudnya telinga itu perbagiannya, anatominya itu lokasinya di mana, bentuknya gimana, ada nodul, ada kepingan, ada goresan, ada apa itu nanti di level advance. Memang kita butuh penelitian lebih lanjut. Tapi kalau secara singkat, saat ini kita sudah bisa mendiagnosa. Bahkan telinga kita sendiri atau telinga tonggone bisa dilihat, cek masing-masing nanti kalau udah praktek. Oh, ini yang dimaksud, ini. Jadi pengembangan termasuk kan ada sekarang ngetrennya matologi ya. Nanti sebentar lagi aurikologi ya. Nah, Bu Ririn yang isi. Iridiologi, iris ya. Kan matologi, iridiologi, kita muncul lagi aurikologi ya. Diagnosa dengan telinga. Ketepatannya juga hampir sama dengan mata. Tapi lebih luas cakupannya. Nah ini ibaratnya salah satu penyemangat kita ya. Terus selanjutnya Paul Nogier. Ya ini Paul Nogier, P. Nogier, tahun 19 berapa? 57 menyatakan bahwasanya daun telinga itu menggambarkan sebuah gambaran fetus. Apa Bu Bidan? Fetus janin atau bayi ya. Nah ini kita udah mulai masuk. Ini sudah. Jadi orang barat tuh belajar TCM dibaratkan. Jadi sudah mulai diterjemahkan ke bahasa modern, bahkan menggunakan bahasa medis kayak gitu ya. Nah, tapi kita dipermudah ya.
Jadi gambarannya telinga itu adalah merupakan sebuah bayi yang mana posisi kepalanya berada di bawah. Berarti ini area kepala. Sing gondal gandul ini kepala. Oh, minta kanteng-kanteng Ya. Ini namanya lobulus ya nanti ya di anatominya. Oke, jadi Paul Nogier menyatakan bahwasanya telinga ini merupakan gambaran analoginya adalah merupakan sebuah janin. Janin atau dia juga sebagai fetus maupun bayi yang siap lahir. Nah, saya mendapat materi ini langsung tak ilhami seperti ini ya. Ini versi saya ya. Bukan hadis, bukan apa ya. Jadi gini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kan menciptakan manusia itu kan di beberapa alam. Alam apa? Ruh. Ya. Terus ada alam kandungan. Baru sekarang yang nyata ini alam dunia. Nanti ada alam barzah, ada alam akhirat dan lain sebagainya, wallahu alam ya. Tapi saya ilhami ketika saya belajar ini, oh iya, kita pernah tinggal atau hidup di alam kandungan. Yang mana ketika kita lahir semua memori-memori yang hidup di alam kandungan itu sudah hilang. Ya, bersama dengan tangisan kita ketika lahir ya. Tapi akhirnya apa? Kita diberikan oleh-oleh atau diberi cenderamata oleh Allah, yaitu berupa dua telinga kita sebagai pepiling. Pepiling apa ya? Pengingat bahwasanya kita pernah hidup di alam kandungan. Oh delalah bentuknya telinga kok kayak janin gitu ya. Maksudnya ini bukan suatu yang kebetulan, tapi harus kita teliti, harus dipelajari lebih spesifik lagi. Ternyata tahun 1957 Paul Nogier, Bahr dan lain sebagainya itu sudah meneliti telinga ini refleksnya itu berhubungan dengan organ-organ yang ada tubuh manusia. Itu ya. Jadi sebuah sesuatu yang menurut kita harus terutama sebagai seorang muslim ya, misalkan harus sangat bersyukur ya, bahwasanya ilham inilah yang akan menjadi dasar kita. Oh bahwasanya telinga itu bisa kita gunakan sebagai sarana untuk terapi atau pengobatan. Jadi ini ibaratnya cenderamata. Kita hidup di dunia, pernah hidup di alam akhirat, pernah hidup di alam kandungan. Gitu ya. Oke. Terus ya. Nah setelah ini di dalam TCM ya itu dijelaskan ya di sana. Nah ini kita sudah masuk ke yang di sini. Jadi yang sudah ini yang meridian. Setelkan yang meridiannya dibesarkan. telinga ada meridian yang Nggak apa. Volume. Oh volume nggak bisa ya, itu dia no. Di HDMI. Nggak, jangan fokus ke sini aja. Jadi meridian yang pertama itu adalah SI. SI itu small intestine atau usus kecil. Nanti jangan bisa buka buku atau Google dan sebagainya, benar nggak sih? Kalau SI itu nanti masuk ke dalam telinga. Terus ada meridian TE atau trienergis atau tripemanas. Ya. Lagi ada meridian KE atau kantung empedu atau GB ya, gallbladder.
Lalu dilalui lagi meridian kantung kemih atau BL, bladder atau kantung kemih. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Meridian yang selanjutnya adalah meridian LI, usus besar. Lalu ada satu meridian lagi yang dia melewati depan telinga, yaitu meridian lambung. Lambung kan lewatnya sini ya, dari mata turun ke bawah ke sini lewat telinga bagian depan sini. Maka kita kalau totok wajah itu sering pakai titik meridian lambung, nariknya ke atas. Kalau ke bawah itu jadi perot. Ke bawah ini ke atas ini. Nah, ya. Jadi nggak tambah kencang, jadi tambah kendor ya. Jadi ini lambung sini. SI1, SI2. Ya, SI1, 2, 3, 4. Nah, mengelilingi sini, nanti depan telinga naik ke atas ke sini. Ini lambung. Kalau LI ini usus besar. Nah, LI, nah ini usus besar dari caping hidung. Ini dia berakhir di sini, tapi dia tembus ke belakang, ke telinga. Ya. Ya, itu kameranya 2. Terus itu dong, masa saya harus gini-gini? Ya wes. Manuto. Nah, ya. Itu yang digeser. Ini aja geser ke sini, ya. Bisa digeser. Ini ya, itu gambar tadi udah. Ini meridian kantung kemih ya. Nah, ini tadi sudah melewati telinga, ya. Ini yang terpanjang kan. Yang LI tadi sudah. Ini kita setelah ini. Jadi ada 6 meridian yang itu bertemu di telinga. Berarti kalau 6-6-nya ini bertemu di telinga, kesimpulannya adalah hubungan ini kan yang lawannya apa? Meridian. Konsepnya di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin. Ini lambangnya seperti ini. Ini yin, ini yang, ini yang, ini yin. Di dalam TCM ini disebut hubungan Piau sama Li. Piau itu adalah dalam, luar. Li itu adalah dalam. Jadi hubungannya Piau Li. Maksudnya apa Bapak Ibu? Nanti kalau udah belajar meridian, jangan akan menemukan ini. Jadi kalau meridian SI, ini SI, apa namanya? Usus kecil, pasangannya adalah meridian otomatis dia ikut. Maka untuk nerapi keluhan jantung bisa menggunakan titik dari SI pasangannya. Nah ini hubungannya adalah Piauli. Otomatis ada meridian yang, ada meridian yin di dalamnya sudah termasuk. Berarti 12 meridian itu ada di dalam telinga. Subhanallah ya, masuk semua. Lihat itu di belakang telinga, atau meridian apa nih? Gallbladder ya. Nah, masuk kan ke telinga kan? Itu. Ini SI pasangannya jantung. Jantung itu berarti heart ya, HT. TE pasangannya adalah perikardium, berarti PC. GB pasangannya ini adalah hati itu berarti liver, LR ya. BL pasangannya adalah ginjal, berarti apa? Kidney, K. Terus LI
Usus besar pasangannya adalah L Lang. lu ya. Terus ST pasangannya adalah spleen. Limpa. Ya minimal ini pengetahuan Bapak Ibu ya. Nah, untuk apa ini nggak lepas. Oh ternyata hubungannya ilmu telinga kita juga mempelajari ilmu meridian. Ya. Ya ini konsep dasar Bapak Ibu ya. Jadi kalau langsung saya ujuk-ujuk nanti ngutek-ngutek telinga ya nanti bingung. Maksudnya piye Pak? Teknik terapi telinga itu cuma butuh waktu 10 menit selesai kelas bubar. Apa mau gitu? Tak kasih tekniknya sekarang bubarkan langsung. Nah ya, biar diuntet-untetkan dulu ya. Yang Serpong itu biar ini lo Solo Bu, pada suatu kecil. Masa Solo ngiri dah kena Karanganyar, nganan kena Sukoharjo. Ya, ngitan sidik kena Karanganyar lagi. Masa di situ ada Solo Madu itu masuknya Karanganyar ya kan? Padahal Solo itu cuma sauprit. Nah, Bu Yuli karena dia orang Serpong dia nggak tahu Solo. Dihubung ke Wonogiri ini Solo Bu. Wah Solo luas ya. Padahal Solo cuma sak cuy. Nah, karena masuk Solo Raya itu karesidenan. Ini Cetha itu Solo. UMS saja Solo. Padahal di mana itu? Sukoharjo. Nah, ini ilmu. Jadi biar ketika kita ke Solo, naik kita orang Solo asli kan ngerti Solo langsung dijujuk ya. Wah ini keluhannya apa Pak? Infeksi telinga. Oh ya sini Pak. Langsung kita tangani. Karena kita orang Solo. Tapi karena dia orang Jakarta, dia datang kita jelaskan dulu Pak. Jadi Solo itu luas, ada Wonogiri, ada ini. Diajak dulu ke sana mumpung-mumpung. Tapi intinya sama, terapinya cuma 10 menit selesai. Dah Pak. Gitu ya. Lanjut. Nah, kelebihan terapi telinga adalah pertama indikasinya luas. Jadi sudah kita sampaikan ya. Jadi telinga tidak saja mengobati penyakit fungsional atau faal, tetapi juga dapat mengobati penyakit organik atau yang berhubungan dengan organ. Apa penyakit organik? Apa yang disebabkan oleh organ? Kayak penyakit jantung, ya, liver itu kan organ, ginjal, ya enggak? Terus ada lambung, ya, itu langsung ke organ. Di mana indikasinya luas dan hasilnya cepat. Nah, cara sederhana, mudah dimengerti, dipelajari serta ekonomis, nggak banyak obor-rampenya, ya. Jadi cukup kemarin tuh kotak kecil itu di dalamnya ada sticknya, ada jarumnya, ada apanya, sudah simple, bisa dibawa kemana-mana. Tidak berbahaya dan untuk preventif, pencegahan maupun sebagai pengobatan, ya, sebagai medisin atau pengobatan bisa atau kuratif. Nah hasilnya cepat dirasakan. Tadi Bu Sumarti langsung bilang, wah lorok. Iya, tergantung settingan kita. Bisa dibikin sakit, bisa dibikin nyaman. Nah, dia biar nggak kapok, dinyamankan dulu baru disakiti. Paham maksudnya? Nah, jadi orang datang ke kita terapi itu pertama, dosis pertamanya dosis kenyamanan. Nanti dia sudah masuk terapi telinga itu, wah iya, berarti terapi telinga enteng. Karena efek relaksasi di titik nomor 67 nanti kita bahas, itu titik utama. Ya, itu untuk relaksasi, ya. Jadi orang disentuh titik itu aja wis, yang tadinya apa marah-marah gitu kan, jenengan tahlukan dengan titik itu hilang marahnya nanti ya. Nah, itu salah satu titik istimewa di telinga. Semen ya, itu. Semen. Terus bisa menghentikan sakit dengan cepat. Nah, jadi telinga ini dia mempunyai kalau obat kimia hampir mirip dengan analgesik. Analgesik apa Bu Bidan? Mengurangi nyeri, berarti anti nyeri. Painkiller. Jadi mengurangi nyeri tapi secara alami.
memang teori pemijatan adalah sebagai mengurangi nyeri, tapi di telinga bisa dosisnya bisa kita tentukan, ya. Terus menyembuhkan infeksi dengan cepat. Ada peradangan, ada infeksi, insya Allah bisa diatasi. Terus cepat menghentikan gatal-gatal. Nah, tetapi ada orang yang memang bermasalah di organ tertentu, ketika diterapi telinga nanti jadi guatel. Karena apa? Terbuka, sumbatan-sumbatan itu terbuka. Misalkan kita menekan titik-titik di area skapa atau di area antitragus atau di mana? Pak Aziz, saya kok gatal-gatal ini, kenapa? Apa indikasinya? Jadi terbuka itu stagnan yang saraf-saraf yang ada di telinga tadi sudah terbuka, menimbulkan efek tadi. Jadi kayak gatal, kayak kita direfleksi kakinya ke rasa gatal-gatal kayak gitu. Detox. Nah, detox ya. Itu sudah secara alami. Maka nanti jangan ketika diterapi temannya, gatal. Tapi nggak di telinga, gatalnya tuh mah di badan. Nah, itu efek detoksifikasi. Aneh nggak? Aneh, nggak paham ilmunya, ibaratnya itu aneh gitu. Tapi kalau paham ilmu kita menjelaskan, Pak, terjadinya gatal ini bukan karena ibaratnya jenengan sakit, tiba-tiba diterapi telinga sakit gatal, enggak. Tapi ini reaksi refleks yang kita berikan. Nanti kalau Bapak bereaksi gatal berarti itu sedang proses detoksifikasi, ya. Karena mungkin urik asidnya atau asam uratnya, asam laktatnya terlalu tinggi, jadi diurai menjadi seperti itu reaksinya. Disampaikan. Nah, gitu ya. Nah, jadi biar kita juga nggak bingung, Pak, ini aku bermicet telinga kok gatal kabeh badannya. Jadi itu merupakan reaksi dan tidak semuanya harus gatal. Masa Pak udah gatal belum? Bu, jenengan diterapi sudah gatal belum? Belum nih. Wah, berarti dosisnya kalau dibanter kayak. Enggak harus sampai gatal. Itu hanya nanti beberapa orang yang sensitif dia akan merasakan sensasi itu. Nanti akan ketemu kok kalau kita sering praktek. Berapa lama itu? Apanya? Biasanya Enggak, paling berapa menit hilang. Sensasi gatal aja gitu. Kalau kita ditusuk di kaki kan, kalau urik asidnya tinggi atau banyak, dia terurai kan gatal dulu, habis itu hilang kan. Nah, udah, kalau udah lancar dia masuk ke pembuluh darah, dia akan hilang gitu. Jadi sisa metabolisme telinga ini kan ada pembuluh darah, betul? Kapiler kecil kan terjadi metabolisme kan di tingkat sel di telinga. Nah, kalau telinga nggak ada pembuluh darah, nggak dapat nutrisi, no? Nah, di bagian telinga yang paling sana kan ada sisa-sisa metabolisme kan. Nah, bisa jadi ketika kita tekan dia akan pecah dalam arti pecah itu terurai. Maka hasilnya nanti akan menimbulkan reaksi gatal. Itu wajar, ya. Jadi bukan suatu yang membahayakan. Nah, tetapi di samping itu juga bisa menghentikan gatal-gatal. Nah, orang yang memang dia datang ke kita kondisinya gatal beneran, sama yang gatal setelah diterapi beda. Paham? Pak, keluarnya apa? Saya gatal-gatal Mas, ini dari kemarin ini. Oh, berarti dia mungkin kandungan toksinnya tinggi atau memang ada organnya yang bermasalah, harus kita diagnosis dulu, betul? Baru kita lakukan tindakan. Lah, kita mengurangi gatalnya itu ada titik alergi kan, nanti gatal berhubungan dengan apa itu nanti ada kan. Nah, inilah jadi sudah sudah mulai menjurus ya fungsi dari terapi telinga. Jadi harus kita pahami ya antara tadi gatal yang karena setelah terapi dan gatal yang karena benar-benar keluhannya gatal. Jadi bisa mengatasi gatal dengan cepat, infeksi, alergi maupun eksim, biang keringat, terus gatal-gatal umum. P3K sebagai P3K kurang kesini ya, Mbak Anis dibetulkan kurang gini dikit. Jadi sebagai mengatasi kram, mengatasi gangguan sirkulasi darah.
Terus selanjutnya menurunkan demam dengan cepat. Nah ini cocok untuk anak-anak yang demam, ya. Demam itu nanti pas praktek ya. Oh, demam Pak Ajis. Nah ini nanti bisa. Jadi ada beberapa jalur, ada beberapa cara untuk mengatasi demam dengan cepat pada anak. Ya, itu ada caranya. Terutama nanti titik 68 itu titik luar biasa untuk demam. Tapi dia tersembunyi titiknya, ya kita harus mencari. Panas atau demam tinggi yang terus-menerus umumnya setelah dikeluarkan darah atau bloodletting atau di fasdu telinga dapat menurunkan demam dalam setengah jam. Jadi kalau memang ekses berlebih, demam di atas 39 derajat atau sampai bahkan 40 derajat, ekses itu. Ekses itu apa Pak Aja? So, ekses itu kondisi seseorang yang terlalu kuat atau terlalu panas. Panas kalau dia sedikit, bukan sedikit sih, kalau dia normal maka akan ini hubungan sama Ci tadi ya. Ci itu kan salah satu sebagai kalau Ci kita baik, dia akan menghangatkan, ya. Maksudnya kondisi kita akan terjaga suhu tubuh normal. Suhu tubuh manusia normal itu berapa derajat? 20 berapa? 20 berapa? 37 derajat Celcius. Nah, jadi ini suhu normal. Oke, sekarang Bapak Ibu sekarang cek lehernya normal nggak? Hangat nggak? Hangat berarti Kalau lehernya jadi dingin, berarti sekarang belum sarapan, keringat dingin mungkin ya. Kalau suhunya ini turun drastis ya di leher terutama keringat dingin, nah itu nanti akan terjadi hal yang tadi gejala-gejala ya demam dan sebagainya. Maka kalau ngecek kan kita di sini panas, nanti di bagian sini ya ada beberapa tempat yang itu berdekatan dengan area kelenjar getah bening rata-rata panas ya, karena sebagai imunitas, sebagai tameng ya. Jadi kalau misalkan ini dingin malah berbahaya. Maksud berbahaya itu malah merupakan sebuah kondisi yang dia itu sedang sakit kayak gitu ya. Makanya tadi kan kalau panasnya normal dia akan menghangatkan, bagus. Tapi kalau panasnya itu terlalu tinggi, maka dia akan terlalu panas atau ekses ya. Jadi terlalu panas nanti akan dingin. Kita pernah demam toh? Terlalu demam nanti lama-lama kita menggigil, betul? Es batu dingin, kita pegang terlalu dingin akan jadi panas. Itulah maksudnya mau menggambarkan sebuah kondisi ekses. Jadi es itu dingin Pak Aziz, coba dipegang panas, betul? Itu ekses. Sesuatu yang berlebihan maka itu tadi. Nah, termasuk demam ini kan berlebihan. Jadi kalau berlebihan harus diturunkan atau dikeluarkan. Biasanya berhubungan itu darah. Jadi kita bisa melakukan bloodletting atau melakukan fasdu telinga tadi cepat. Ya seperti halnya bekam, fasdu. Kalau konsep bekam itu kan luas ya. Tapi kalau fasdu itu kan langsung dia ke vena. Sama dengan kita transfusi darah itu langsung ke vena. Jadi langsung ke organ. Tapi kalau bekam itu dia di permukaan. Makanya yang membedakan ini ya, itu kalau secara TCM sudah clear, itu nggak ada debat antara bekam sama fasdu, nggak ada debat. Nah tapi
ya mungkin karena beda pemahaman dan dasarnya kita tetap harus menghargai, nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu ilmu asalnya, ya sama. Dalam arti mereka ada di satu kondisi memang kita membutuhkan itu, di sisi yang lain cukup dengan ini. Maka sebagai penyehat yang mau belajar, dia harus tahu kapan ini dibekam, kapan ini dipasdu, kapan ini di terapi yang lain, dipijat. Nah, inilah fungsinya kita belajar seperti itu. Jadi nggak digebiak ya, datang, pasdu, kawan, buka, rukyah, enggak. Dalam arti ini ada konteksnya sendiri-sendiri. Kita boleh belajar ilmu apapun, tapi kita punya filter, betul? Kita punya ibaratnya sudah punya standar sendiri yang kita yakini dan kita pahami. Gitu. Kalau kita mengerjakan sesuatu tapi belum paham ilmunya, kan ya sama saja, membahayakan malah seperti itu. Jadi proses belajar bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Lanjut, penanganannya mudah telinga itu. Tidak memerlukan peralatan yang rumit ya. Tempat yang khusus atau cukup dengan jarum telinga atau dengan jarum pentul atau menggunakan stick ya, kayu maupun logam ya. Pentol korek dan lain sebagainya. Tapi pentol korek kan ada kimianya, saya kadang kurang setuju. Mudah dipelajari dan dimengerti. Jadi titik-titik yang digunakan tidak terlalu banyak dan mempunyai sistem yang teratur ya. Banyak titik-titik yang diberi nama sesuai dengan anatomi tubuh dan nama titik mudah diingat. Ekonomis, nyaman penggunaannya ya. Efek sampingnya kurang. Pada terapi telinga jarang terjadi side effect kecuali pada sakit istimewa. Sampai sekarang belum ada side effect yang luar biasa, seperti halnya penusukan pada titik simpatikus titik nomor 29 terlalu dalam. Jadi di telinga selama ini memang jarang, paling jarang setelah diterapi itu biasa. Nomor berapa tadi 29 di poster ada. Boleh. Maksudnya kalau dengan akupuntur tidak boleh terlalu dalam. Itu kan langsung ke pelipis, daerah apa namanya ini? Ini depan frontalis ya, daerah samping, kepala bagian samping ya. Itu menusuk ke tengkorak. Tapi kan penusuknya dikit. Tapi kan ini di daun telinga ya. Ya, makanya walaupun nusuk dalam tadi tidak ditemukan indikasi efek yang ibaratnya terlalu berbahaya itu loh. Nah. Oke, sekarang kita mengenal anatomi, topografi dan titik pada telinga. Jadi untuk level basic atau dasar ini kita harapkan Bapak Ibu sekalian pulang itu minimal tahu caranya, cara terapinya, yang kedua hafal titiknya walaupun belum semua. Nanti tetap kita pakainya kan kayak refleksi, ada titik pembuka, ada titik detok, penutup dan sebagainya itu ada. Tapi nanti kita sesuaikan dengan topografinya atau dengan kondisi di telinga. Kalau di kaki kan luas tuh, refleksi kaki ya. Apa yang udah belajar refleksi kaki ngacung? Nah, mungkin udah semua di sini ya. Kalau belum nanti bisa belajar ke Mbak Anissa ya, Mbak Anis ya. Jadi refleksi kaki kan lebih luas daripada telinga. Kalau telinga itu lebih spesifik, tapi ibaratnya punya kelebihan tuh reaksinya lebih cepat. Gitu aja sih. Orang kan tergantung kenyamanan nanti kalau pas terapinya ya, atau tergantung dari kebutuhan. Nah, makanya nanti kita sudah ada menu baru ya, terapi pijat telinga ya, untuk depresi, untuk gangguan ini apa namanya kecanduan game anak-anak gitu, bikin aja Bu. Bagus itu anak-anak, saraf simpatikus ya, analgesia subkortek dan sebenarnya ada. Itu sangat membantu sekali. Kecanduan game pada anak dengan terapi telinga ya, laris dengan nanti Ibu ya. Itu.
Oke, lanjutnya ini anatomi telinga. Ya, sebenarnya kemarin ini sih ada kertas nggak bawa ya Mbak ya, suruh gambar gitu peserta. Kok ono sing kira? Tapi nanti itu tugas aja jenengan gambar di rumah ya. Ya. Yang penting kita akan ke ini dulu anatomi. Itu di materi nanti kan banyak bagian-bagian telinga yang harus kita pelajari. Nih telinga satu, nah ini, terus ini, ya naik, ini naik lagi. Di sing sinau ping pira iki? Sinau gambarnya berapa lama? Oke ya. Jadi yang intinya di telinga itu kita bagi menjadi beberapa zona. Yang pertama adalah zona lobulus atau earlobe atau godoh atau apa iki nek bahasa yang lainnya. Yang ini lobulus ya. Terus area yang kedua adalah area tragus. Ya, ini dua. Di sini nggak ada ya? Nanti. Ada sih. Di mana? Gambar. Di gambar mana? Yang di fotokopi, yang pesan fotokopi tadi ada nanti. Tapi di peta sudah ada kan sudah saya kasih poster ya. Nah, itu ada. Ini namanya tragus. Kalau pakai i namanya tragis. Ya. Lobulus, tragus, benjolan ini, ujung ini namanya sentil. Yang tragus ini yang benjol yang bagian nempel ke kepala ini namanya Kalau disentil berarti di situ Pak, jangan di sini Pak. Salah nyentilnya. Ya. Di mana di? Nggak, kalau istilah sentil itu kan di bagian sentil ini. Ya, ini namanya tragus yang sentil itu. Yang mental itu yang ada gininya. Nah, ini sentil. Yang disentil sini, enggak sentil lah sini. Nah, kalau nggak sentil lah sini ya. Salah. Sekarang kalau nyentil anak di sini, tapi jangan keras-keras Pak. Nanti pengaruh ke gendang telinga. Terus yang selanjutnya yang ketiga ini anti tragus, lobulus, tragus, anti tragus. Nah, yang melingkar ini dari sini ke sana, seret sampai sini itu namanya helik. Ya. Nah, dari helik sini nih yang masuk ke dalam ini namanya krus helik atau permulaan helik. Helik itu melingkar. Jadi krus helik. Nah, ini mulai diamati telinganya tanggone. Telinga dikit nggak kelihatan ya. Telinganya tanggone kelihatan. Ibu-ibu nanti prakteknya sendiri sama Mbak Anissa ya. Kalau pas cerah nanti baru ditelengi. Ini nanti bapak-bapak aja yang buat ini. Oke, permulaan helik. Ini helik, ini tragus, ini anti tragus. Terus yang seperti huruf Y, ini namanya apa? Anti helik. Mana? Ini loh. Nomor 5 ya? Ya, mau dikasih nomor berapa terserah. Yang penting tahu. Jadi yang bagian badannya yang menonjol di dalam ini namanya anti helik. Ini badannya, ekornya ada dua. Ada cabangnya ada dua. Yang pertama inferior,
anti helix cross. Ini yang bawah inferior. Kalau yang atas namanya superior anti helix cross. Ya. Di materi ada ya? Lihat di poster aja Pak, ya. Itu yang atas. Kalau belum ada jangan boleh nambahkan. Itu cuma anti helix dibagi ekornya ada 2. Soalnya ini nanti memudahkan kita untuk mencari titik anatomi ini. Ya, kalau kita nggak kenal ini agak sulit, ya. Nanti jadi ngawur, ya. Makanya ini kita kenalan dulu, ya. Terus ini anti helix sudah. Yang huruf Y ini anti helix ya. Nah. Terus selanjutnya skapa. Dia di sini. Nih, thread yang cembung ke dalam, masuk. Ini namanya skapa. Terus maning. Di sini. Ini yang di dalam sini yang menuju ke atas itu namanya Simba fossa. Tapi kita nggak pakai ini. Maksudnya, saya langsung tak globalkan. Nanti yang bagian sini itu namanya Simba konse. Ya, bagian sini kafum konse. Udah, itu saya rasa di poster ada. Nanti kita perjelas lagi di review. Tak hapus dulu ya. Kita bikin yang lebih baik ya. Kita urutkan ya nanti dari lobulus ya. Yang belum dapat poster, nah, Pak saya minta poster 1 Pak. Nah, nanti untuk koreksi kalau ada yang salah. Oke, kita ulangi dari nomor 1 apa? Ini nomor 1, saya 1 lobulus. Ini area kepala. Masih kepala. Terus yang kedua tragus. Ini juga masih kepala. Terus 3 antitragus. Ini juga masih kepala. Maksudnya gimana? Nanti pemahaman kita ketika kita bicara lobulus, tragus, antitragus, berarti titik-titik itu masih di sekitar zona atau kepala. Otak kan masih di kepala, masa di dengkul. Nah, terus mulut kan di kepala. Aksesoris kepala kan banyak. Mulut, gigi, lidah, amandel dan sebagainya udah masuk tenggorokan. Tapi itu masih di area kepala. Jadi ini dari tragus ini. Yang pesan buku siapa? Oh ya, buku. Ya dia dulu lah tadi. Bagi dulu aja, bayar carry ya. Totalan carry. Antri, bagi waktunya dengan uang. Sini Pak. 2 sini. Ini basicnya di anatomi ini. Intinya kalau kita wis apal anatomi telinga, nanti titik-titik itu sudah mengikuti. Halaman Ya. 12. Halaman berapa? Kembali nih. Halaman banyak ini.
Halaman 17. 17 ya. 17 wis. Oke, kembali ke sini. Perhatikan, fokus dulu sini. Bapak Ibu sekalian, area lobulus, tragus, antitragus, nanti dia titik-titiknya dia masih di area kepala. Sepakat ya? Nah, sepakat, sepakat. Jadi kita biar terekam di otak. Kalau area ini lobulus, tragus, antitragus itu masih di area kepala. Ya. Empat. Ini lobulus. Nah, lobulus itu dibagi menjadi 9 kolom cara nanti mencari titiknya. Jadi kita bagi 1, 2, 3. Oh, kok jadi Pak? Kakean. Kakean siji. Ya, 1, 2 nih. 1, 2. Ya, jadi 9. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, kuadran 5, kuadran 6, kuadran 7, kuadran 8, dan kuadran 9. Nanti yang di poster yang pertama mungkin saya agak belum dikoreksi, masih kena ya, titiknya itu kena. Nanti tolong dikoreksi sendiri ya. Ini harus dikoreksi juga ini. Oh ya, itu yang di modul dikoreksi kuadrannya. Itu kan kuadran 7 ada kedobelan 3. Itu harusnya kuadran 8 dan kuadran 9. Bu Yuli udah lihat belum? Udah, kita 8 dengan ya. Yang ini yang di bawah ini. Sudah. Ini kan 7. Itu saya salah ngedit, mau tak copy nggak diedit ya. Jadi yang jenengan hafalkan di sini setelah 7, 8 dan 9. Iya. Jadi nanti titik-titik itu kita kalau di lobulus pemecahannya AC-nya nggak hidup tuh. Dihidupin dong, sumuk. Jadi kuadran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang di poster itu nanti kan ada yang kegeser. Kemarin saya mungkin putih-putihnya itu belum digeser agak ke belakang sama turun ya. Itu kalau yang sudah benar, yang poster baru sudah saya benarkan, tidak apa-apa. Kan jadi sudah tahu ilmunya. Nek wis salah, wis ngerti. Jadi kalau ini orang yang nggak belajar telinga dapat ilmu ini langsung dikurek-kurek gitu, dia nggak tahu salah apa benar, itu kan? Tapi kalau udah belajar kan tahu, minimal sudah pernah. Ini yang lama ya. Nanti yang lama bisa ditukarkan yang baru kalau masih ada. Itu pakai itu dulu aja Bunda. Di luar kalau masih ada ditukarkan yang baru. Nah, yang lama yang gambarnya akupresur telinga itu kalau bisa ditukarkan kalau nanti masih ada di depan. Tolong Mbak Anis dibantu. Yang akupresur telinga, coba mulai ada waktu kita koreksi. Dikembalikan lagi. Yang akupresur telinga, tapi yang terapi telinga jangan ya. Yang akupresur aja. Ya, yang lama jangan dulu. Saya tarik yang lama, itu masih kosong. Yang telinga luar ya. Jadi nanti kalau kita hafal level dasar ini, mau besok ada pendalaman jenengan mau ikut sudah wajib khatam ini ya. Karena nanti yang di pendalaman itu kita bedah khusus untuk spesifikasi telinga. Jadi diagnosa telinga itu ada sekitar 180 item yang harus kita bagi-bagi. Telinga ini wis cilik jadi bagi cilik maning ya, tapi itu sebuah indikasi yang
nanti bisa merupakan sebuah kesimpulan. Ya. Jadi salah satu contoh, misalkan ada orang keluhan pinggang. Nah, nanti pinggang itu telinga teraba, jadi perabaan. Di situ terjadi pengerasan di area lumbal atau di area antitragus ini. Antitragus. Ya, di persimpangan ini kan daerah pinggang, katakanlah seperti itu ya. Terjadi pengerasan. Kanan sama kiri berbeda pengerasannya. Iya. Ya. Terus kalau ada orang punya benjolan, uci-uci dan sebagainya, tumor, bahkan deteksi kanker atau apa itu nanti insya Allah bisa dengan telinga. Nah, nanti saya akan berikan contoh real, jenengan nanti akan melihat sendiri nyata kalau itu penggambaran memang ada masalah di telinga. Nah, ini tugas Bapak Ibu sekarang setelah belajar telinga ini nanti mengidentifikasi. Kliennya difoto telinganya, diidentifikasi, ya di situ jenengan diagnosa, keluhannya lambung, nanti ada luka di lambung, di titik lambung itu ada. Nah, ini dasar, masih dasar. Nah, tapi kalau nanti sudah pendalaman itu kita sampai goresan sidik, sampai nanti ada tulang, ada ini apa namanya itu warna dan sebagainya itu ada. Nah, yang penting ini dulu wis khatam lah ya anatomi. Nah, ini apa lobulus. Nah, ini tragus. Ini antitragus. Jadi penonjolan ada dua ya. Jadi gunungnya ada dua. Kan seneng gunungnya dua. Di sini ada lembah, ini ada gunung. Betul nggak? Ini tragus, ini antitragus. Yang di sebelah sini. Coba lihat temannya itu diperhatikan. Jangan-jangan punya telinga nggak pernah memperhatikan telinganya sendiri. Telinga orang ya, enggak dibaca aja di situ. Oh, ini tragus. Ini tragus, ini antitragus. Sudah khatam? Nah, kalau sudah khatam saya lanjutkan. Yang itu khatam. Nah, terus lobulus tadi untuk memudahkan mencari titik kita bagi menjadi berapa kuadran? 9 kuadran. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wes, titiknya nyusul. Namanya beda di sana ya. Oh beda, ini kan dari Mbah Google, ini dari saya. Jadi memang antara belajar sama inti materi beda. Tapi nanti masih berhubungan. Gitu. Ngaji itu harus ada mursidnya. Oke Bunda. Makanya kalau kita sumber ilmu kan banyak, Mbah Google juga sumber ilmu. Tapi kalau kita tidak paham dasarnya, nanti tersesat. Itu. Lanjut ya. Ini tadi tragus, antitragus, terus yang Y ini tadi apa? Anti helik dulu aja. Anti helik. Ini sini ini anti helik. Tapi anti helik dibagi jadi 3 sebenarnya. Ini badannya atau ekornya atau anti heliknya kan ini. Nah ini tadi ada percabangan 2 cabang. Yang atas namanya apa? Superior anti helik cross. Bawahnya inferior anti helik cross ya. Ya kita bagi gini aja biar lebih mudah. Tapi dia sebenarnya adalah zona anti helik. Yes. Nah, ini terekam di otak helik berarti berhubungan dengan telinga. Ini apa Bapak? Inferior anti helik cross. Terus ini Ibu superior anti helik cross. Ya. Atau cross boleh, cross boleh, cross juga boleh, terserah pengucapannya. Yang penting ini harus anti helik. Nah nanti di ujian ini jenengan jawab helik salah. Ya.
Nanti di online saya review lagi khusus anatomi telinga, saya ujikan lagi. Ya. Siap. Pelan-pelan Pak, ini catatnya lama nih. Ibu mau nyatet ya. Tuh. Sebenarnya 2 hari telinga itu nggak selesai sehari ya. Tapi kita nanti ini aja kita persingkat. Wis, lanjut. Ya. Oke ya. Wis apal, wis entuk lobulus, sudah dapat tragus, sudah anti tragus, sekarang anti helik. Anti helik dibagi 2, superior anti helik keras sama inferior anti helik. Terus selanjutnya 5 adalah heliknya. Helik. Helik itu memang yang mulai dari lobulus ini ke atas sana melingkar seret sampai sini, ini namanya helik. Terus mulai dari potongan ini, dari keras, dari inferior ini ke bawah sampai dia masuk ke dalam, ini namanya krus helik atau permulaan helik. Jadi di sini ada 6 krus helik ya, atau permulaan helik. Ini saya dapat ilham lagi dari sini ya, bukan wangsit tapi ilham. Ilham itu ketika kita mempelajari ilmu, tapi di situ kita ibaratnya tahu ibaratnya ya, bukan ilham ini ya. Jadi kita tadi kan sudah ada gambaran fetus atau janin, ya. Terus setelah itu ini kan permulaan helik. Nah, yang perlu dipahami nanti di sini titik nomor 48 itu apa? Lambung kan? Lah inilah plasenta. Dulu ketika kita masih di kandungan ini namanya plasenta. Maksudnya saluran makanan atau nutrisi untuk bayi. Itu lewatnya sini. Karena sebelum titik nomor 48 itu nanti ada titik yang di poster nggak ada, hanya di pelatihan saja. Itu solar plexus. Jadi titik ini solar plexus. Dada terus masuk ke pusar atau umbilikus. Pusar ini kan plasenta, tahu Bapak Ibu? Dia masuk langsung ke perut atau ke lambung. Jadi ibunya makan nutrisi, dia masuk melalui plasenta menuju langsung ke perut. Kan dulu makan di bayi nggak pakai mulut, bener nggak? Pakai solar plexus. Pakai plasenta. Ya. Tapi di sini ada titik solar plexus yang nggak ada di poster. Itu 0 point. Itu di advance kita bahas, tapi di sini belum kita keluarkan. Gitu. Ini namanya permulaan helik. Ya. Maka nanti ada sebuah jenah kan, kalau sudah ketemu ilmunya ini nanti, oh iyalah, kalau ini memang plasenta, berarti ini ada jalur pembuangan. Coba di situ nomor 41 itu titiknya apa? 41, 42 dan 41. Apa? Organ kelamin luar, berarti bisa penis ya, bisa vagina yang muncul kan, sama yang 42 apa? 43 rektum apa? Pembuangan. Nah, ini kan area permulaan helik, berarti ini daerah yang keluar, daerah kotoran tadi. Ya, bisa itu penis maupun vagina, maupun nanti kalau luar lewat rektum, lewat anus dan sebagainya. Jadi penggambarannya ini keluar kotoran. Ini kan dari lambung, solar plexus, sini udah keluar. Itu ya. Tapi nggak kita bahas rinci. Ini hanya nanti penting apal titiknya. Kalau sejarahnya lanjut aja nanti. 7 apa? Kimau sudah helik, cross helik, permulaan helik. Nomor 7-nya adalah Simbakon C ya.
Simba konse. Belum Bapak Ibu. Kita ke atas dulu. Ke segitiga bermuda. Ini segitiga ini namanya triangular fossa. Triangular fossa. Kalau di situ apa ya? Sama triangular fossa. Sama. Bentuknya segitiga. Lihat ngene tonggone. Betul segitiga enggak? Betul? Jadi triangular fossa. Ini AC-nya gimana? Suruh hidupin dong. 8 Simba konse. Oh iya, skapa dulu aja. Nomor 8 skapa. Sing luar-luar dulu. Skapa. Skapa itu yang ini ya. Yang bagian anti helik sebelah sananya ya. Jadi di bagian itu skapa. Ya. Terus nomor 9 langsung ini ke kafum konse. Tadi kan kita sudah sepakati ya, di sini tadi kalau mau dibagi lagi ini namanya kafum fossa. Simba fossa, mohon maaf. Simba fossa ini Simba konse. Simba konse. Ya. Nomor berapa Simba konse? Kalau di sini nomor 14. 14 yang di sana. Itu yang di atas. Kalau yang ke atas itu namanya Simba fossa. Ya. Ya ini sudah internasional semua. Tinggal ini standar kalau saya pakainya yang ini, gitu loh. Standar saya belajar, tapi tidak lepas dari standar yang sudah ada di anatomi kayak gitu loh. Paham nggak? Memudahkan. Jadi tak ringkas jane. Kalau ini banyak nanti sampai 19 kan, nanti di sini cuma 10 tok. Nah kalau nggak ikut pelatihan nggak mudeng, dia patokannya ini lebih rumit, banyak ininya, banyak rinciannya. Lah ini tak ringkes, mau pakai itu boleh, pakai yang sudah tak ringkes juga boleh. Paham? Tapi nggak keluar dari pakemnya. Mono itu namanya apa? Berkembang kayak gitu mungkin ya. Tak ringkes, mau yang ringkes boleh, mau yang itu lebih bagus. Nanti nak ujian masuk yang ini, saya pakainya yang ini ya, karena lebih simple. Nomor 10 apa? Kafum konse. Coba dicari kafum konse, sudah ketemu? Dia di bawah, di sini. Sini nih. Ya. Di bawahnya permulaan helik. Di depannya lubang telinga. Di sini yang mengikuti aku, Bun. Jangan bingung ya. Yang di atas permulaan helik itu Simba konse. Yang di bawah permulaan helik itu kafum konse. Bisa dipahami? Gampang nggak? Gampang jane ya. Saya asal urut gampang. Terus nomor 10-nya ini adalah kafum konse itu nomor 10. Sebentar ya. Simba konse kan ini ya. Ini 9. Kafum konsenya ini 10. Nomor 10.
ke dalam ini kita pakai intertragic knot. Itu kita pakai. Yang tekungan yang masuk ke dalam. Yang ini nomor berapa? 11. Hah? Itu amatasinya nggak tahu mati. Remote AC-nya nggak ada baterai. Ini. Ya kalau belakang hidup nggak? Enggak. Tadi kayaknya hidup semua deh. Sebetulnya hidup cuma yang menghirup banyak. Oh, nggak tahu ya. Intertragic knot. Ya. Itu yang nomor 11. Ini yang di sini ya. Not. Nomor 12 lubang telinga ya atau external auditory meatus ya, external auditory gitu. Auditory Pakai G. lubang telinga meatus. Ya, gak apa-apa, ngantuk-ngantuk sih nggak masalah ya. Tapi masuk nanti kalau kita sudah praktek akan lebih masuk lagi ya. Jadi sama aja kita buka jalan di hutan belantara ya, masih cucuk-cucuk kita terjun dari atas cemplung ke hutan, wah ini mau keluar gimana, masih bingung. Tapi insya Allah nanti kalau jenengan sudah praktek, sudah mengaplikasikan akan lebih paham ya. Jadi area-area ini tuh bukan hal yang sulit. Saya mending belajar ini daripada harus ngapalkan 360 sekian titik meridian ya. Milih ini ya, cuma ngapal ke 60 sampai 70-an titik ya. Gitu. Lanjut. Jadi itu untuk sementara yang kita pakai ya. Tapi nanti untuk yang di buku ini kan memang saya ambil dari Google, saya beri nomor. Itu juga benar, tidak ada yang salah. Tapi ini sudah kita ringkas karena nanti titik-titiknya di sini. Tapi kalau di advance memang kita nanti bisa pakai ini bisa. Nah, tapi nanti yang terpenting untuk saat ini kita hafal dulu di bagian sini ya. Tuh. Oke, terus sekarang kita masuk ke bentuk daun telinga. Nah. Enggak. Kalau keras, lah itu nanti bisa ada telinganya kencang kan? Iya. Biasanya mbak-mbak sepuh di atas usia 60 tahun tuh telinganya mengeras. Karena rata-rata di usia itu dia kena artritis. Sendi-sendi sudah mulai sulit ditekuk dan sebagainya, ya kan? Telinga-telinga ini bagian pertulang-tulangannya ini mulai mengeras. Ada yang kesenggol aja kayak pecah itu. Seperti itu ya. Itu nanti sudah ke anatomis ya, ke apa? Ke diagnosis. Iya. Coba lanjutkan kalau mau mulai besok itu diterapkan ke orang-orang yang stroke. Telinganya pasti keras. Ya. Ada pengerasan terutama di antihelik, terus di ini di bagian ini sama di simba konse maupun di kavum konsenya itu banyak sekali luka-luka, banyak sekali titik-titik yang kayak nanti hitam, warnanya biru dan sebagainya. Nah, itu ada indikasi sudah penyakit dalam, sudah lama, sudah kronis. Tapi kalau cuma jerawat besok hilang lah itu akut atau baru. Nah ini contoh aja ya. Apa? Nggak ada
jerawat ya. Ya kalau yang bagus dan bersih tidak berjerawat, gitu ya. Nah, pada daun telinga terdapat banyak jaringan syaraf, jaringan pembuluh darah, kapiler, dan pembuluh limfe atau getah bening. Telinga berbentuk cembung di bagian belakang kita, ini cembung. Cekung di bagian depan, ini cekung. Ya enggak? Ada yang kebalik gini? Ada, itu sudah kelainan bawaan, ya. Tapi bisa diterapi, bisa. Maksudnya titik bisa diterapi, tapi dibalikan lagi angel. Itu udah bawaan kok. Nah, dulu Gusti Allah udah ngasihnya kayak gitu, ya udah kita terima aja, nggak usah diubah-ubah. Sebenarnya itu sudah bawaan, tidak ada, ibaratnya tidak ada spesifikasi itu nanti gini. Paling dalam perkembangan saja, nanti kan ada beberapa area yang anti heliknya itu melebar. Anti helik itu berarti kan area mulai dari leher, mulai dari dada ke sampai pinggang, sampai tulang ekor, itu kan daerah anti helik. Nah, ada yang melebar, ada yang menyempit. Itu nanti fisiologi aja. Jadi menentukan titiknya itu kalau kita sudah hafal ini tadi, gampang zonanya itu ya. Hanya yang terpenting sudah hafal dulu anatomisnya, anatominya. Ya, nanti letaknya titik di mana itu sudah kita ngikutin. Karena apa? Telinga manusia bentuknya beda-beda nggak? Ya, beda-beda besar kecil. Kaki manusia itu sama apa beda? Beda juga. Tapi kan ada standar zonanya. Kalau refleksi kaki ada longitudinal, transversal itu tak. Kalau di telinga kita nggak ada zona longitudinal, transversal nggak pakai. Kita pakainya zona berdasarkan anatomis. Lobulus itu nanti titiknya apa saja, tragus apa saja, kayak gitu. Tapi letaknya titik itu di mana kita harus paham di sebelah mananya. Nah, ada dan duhur apa? Istirahat. Oke ya. Udah mulai luwe juga sebenarnya ya. Oke, ini kita sudah masuk ke topografi. Nanti setelah itu kita ke titik ya. Insya Allah nanti nyandak sampai ke praktek. Cuma 20 menit per 10 menit prakteknya. Oke, terima kasih. Kembali. Misalkan nggak harus hafal sekarang, besok-besok nggak apa-apa, dicicil ngapalinnya ya. Anatomi. Yang paling penting minimal gandul-gandul ini tahu. Ini apa? Kepala. Lobulus, Lobulus. Nah, Area nanti kepala. area ini area helix, skapa, anti helix itu nanti udah ya apa namanya, seiring berjalannya waktu nanti akan hafal sendiri kalau memang kita mau membuka atau belajar lagi gitu. Apalagi nanti kalau kita sudah menerapi titik-titiknya akan lebih paham itu. Telinga tadi sudah, meridian di telinga tadi sudah dijelaskan, ada apa? Ya, Bapak Ibu yang kemarin
Peralatannya tolong saya dikasih satu Mbak Anis. Aloe vera ya, ada aloe vera nggak? Aloe vera, nanti pakai aloe vera. Oke ya, tadi konsep dasarnya gini, telinga itu bisa untuk media terapi karena ada meridiannya yang pertama, yang kedua ada pembuluh darah, yang ketiga ada sistem saraf, yang keempat ada getah bening, terus apa lagi? Itu ya. Jadi ada apa konsep meridiannya ada, pembuluh darahnya ada, itu sudah memenuhi syarat untuk sebagai media terapi. Sebagai halnya kalau di telapak kaki kan ada sarafnya ada apa namanya meridian juga ada, ya sama, hampir sama. Badan juga gitu. Ya, jadi yang meridian pembuluh darah, getah bening, ya, sama saraf. Nah, dalam teori kedokteran menyatakan bahwa saraf yang ada di telinga berhubungan erat dengan susunan saraf pusat atau otak. Dan organ-organ jeroan atau viscera, telinga disarapi oleh saraf otak dan otak besar ya. Jadi otak saraf pusat dan juga otak besar. Nah, kalau hubungannya sama cervicalis, saraf tulang belakang yang belajar pembentulan tulang belakang, itu kita kan harus belajar yang namanya CTSL kan, cervical, thoracal, lumbal, sacrum, sama konsik atau tulang ekor. Nah, telinga ini kalau secara ilmu itu tadi CTLS tadi tulang belakang, itu persarapannya kan berada di cervical nomor berapa? Yang sudah belajar. Nomor 3 C3. Di C3 itu mensarapi ke telinga. C3 gitu. Nah, jadi nanti itu masih berhubungan. Yang belajar tulang belakang untuk gangguan telinga berarti perpaduannya nanti bisa di PTB, bisa di Zamatera, bisa di Kiro, bisa di itu ya. Nah, itu bisa. Yang berhubungannya dengan manual terapi. Jadi sebenarnya terapi telinga itu dia bisa berdiri sendiri sebagai treatment mandiri maupun treatment tambahan atau pelengkap. Paham nggak? Jadi bisa disinergikan. Nah, disinergikan jangan pelengkap. Nah ya, maksudnya bisa disinergikan dengan terapi apapun. Contoh, dulu saya sebelum dibekam atau di apa gitu kan, di telinga dulu, habis itu baru dilakukan pembekaman. Itu contoh sinerginya, ya. Jadi apa maksud dan tujuannya adalah pembukaan. Jadi terapi telinga itu sebagai terapi pembuka. Sistem sarafnya kan lebih cepat terbuka, gitu kan. Habis itu nanti habis kita lakukan tindakan yang lain bisa, ya. Nah, saraf pada telinga tadi, kanfung konse bagian rongga telinga bawah dan krus helig yang dipersaraf oleh saraf-saraf dari otak. Nah, maka titik-titik sekeliling daun telinga yang dipersarapi saraf tadi dari spinalis atau tulang belakang akan terpengaruh, ya. Terus perawatannya ini Jadi kalau kita menekan telinga ini sama dengan seluruh sistem saraf itu sudah kena. Nah, makanya kita praktekkan ke teman kita ya, yang terutama bapak-bapak nanti untuk prakteknya. Jadi pemijatan telinga itu ada aturannya. Titik penutup atau titik pembuka telinga itu ada di belakang 64, 66, 65. Apa itu? Punggung bagian atas, punggung bagian bawah, dan punggung tengah. Ditusuk Pak Aziz enggak? Cukup dipijat ya ke atas ini,
ya, terus ke samping, terus ke bawah. Bisa? Coba ke atas, ke samping, terus ke bawah. Tapi tangan dua ya, kanan kiri Ke ya. atas, Ke atas, ke samping, samping. terus ke bawah. Coba satu orang saya di depan sini saya buat peragaan. Mas Hana. Aja, ini nanti bisa dibaca. Ini cuma pengetahuan aja. Nah, kita di sini mana sih hilang? Nah, kita harus mengenal titik-titik ya. Di Hong Kong menggunakan 131 titik. Ini saya dari Shanghai anunya, sumbernya. Itu di sana memang pakai 131 titik. Kalau di Perancis Paul Nogier itu menggunakan 169 titik, lebih banyak. Terus di Tiongkok ya itu 136 titik. Nah di kita ya, CHT ini atau komunitas kita nanti itu menggunakan sekitar 72 titik. Kalau yang ini 68. Yang kenapa nggak saya cantumkan selebihnya? Karena standarnya untuk saat ini memang kita pakai yang 68. Yang ini tambahan ya, belum kita keluarkan. Yang penting 68 titik yang sudah kita pelajari nanti, yang jenang sudah ada di buku ini itu dihafalkan ya. Nah, titik-titik terapi pada telinga yang pertama di area apa? Lobulus. Coba satu orang model ke depan. Saya butuh spidol, ada nggak ya? Nah, yang kecil. Yang untuk sujok. Enggak, itu sebenarnya sama. Bedanya kan ketika proses pembentukan dulu di dalam kandungan, ada yang resesif sama yang dominan perkembangannya. Kalau yang dominan itu yang gandul-gandul ini, adalah yang nempel di kepala kena yang resesif atau yang tidak dominan. Jadi sama, tapi paten kita tadi kan kita harus mengenal 9 kuadran. Antara yang nempel sama gandul-gandul sama patokannya. Makanya kita bagi menjadi 9 kuadran agar bisa menentukan titiknya. Nanti orang bingung tau, orang iki Pak Asyik nempel gini lah titiknya ngendi ya enggak? Kalau nggak dibikin kayak gini bingung. Soalnya titiknya berdekatan. Nah makanya ini kita coba cek dulu. Menghadap ke sana nanti ya. Menghadap ke sana. Telinganya, orangnya mah nggak usah. Ya, saya butuh telinga. Oke. Amit, kita lihat dulu telinganya, ya. Di sini, ini termasuk yang langsung menempel ke kepala atau yang gandul-gandul? Nah, Gandul. ini masih ada gandul ya, jadi tengah-tengah ya. Iya. Nempel. Kalau nempel itu gini ya, ini langsung nempel. Ada coba contoh nempel? Mana? Mas Anton, nempel langsung. Sini. Yang resesi. Iya, Mas Anton sih. Terus. Nah ini kan godoy langsung nempel ya. Tapi nanti ada yang jeru banget, ada yang enggak. Ini tergantung dari jenisnya. Ya. Coba sekarang tugas temennya dengan pulpennya menggambari. Dibagi 3. Ini ya, bisa di zoom. Jadi bagian yang mendekati apa?
wajah atau kepala itu nanti kuadran 1. Ini kita bagi menjadi dari sini di bawah lubang ini not tadi ya, ke belakang. 1 2 terus 3. Udah. Terus lagi ya. Dari sini agak ke nah. Ibu-ibunya nggak lihat nanti. 1 2 3. Oke ya. Ini sudah jelas ya. Jelas kan dibagi tadi ya, sudah 9 Kuadran 1 titenane kuadran 1 harus dekat dengan wajah. Nanti kebalik nanti malah hitungnya dari sini 1 2 3. Dari wajah ya. Enggak. Lihat di gambar ya. Jadi kuadran 1 itu yang mendekati ini. Kalau jenengan manut gambar, sebelah situ, ya kan? Nanti jadi salah kebalik. Jadi kuadran 1 di sini, kuadran 2 di sini, kuadran 3 di sini, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti gambar itu. Sudah? Pak udah mengo-mengo Pak Rio. Nah, kalau sudah, sekarang di lobulus ada berapa titik? 9. Ada 4 titik. Ada 4 titik. Ada 4 titik utama yang kita pakai. Yang pertama rahang atas, rahang bawah, terus mata dan telinga dalam. Nah, di buku jenengan cek. Nanti kita koreksi, ada buku tadi yang masih salah. Makanya kita cek. Ada 4 titik. Ada 4 titik. Rahang atas posisinya ada di kolom nomor 2 atau kuadran 2. Bagian atas atas toh. Bagian atas tengah. Atas tengah. Ya. Jadi ke atas ya. Jadi kuadran 2 ini rahang atas ya. Rahang atas. Sini. Terus rahang bawah itu masih di kuadran 2 tapi dia ke atas. Berarti atasnya lagi. Itu agak ke atas ya. Ini 1, ini 2. Rahang itu jadi penyakit apa ya? Yo fraktur apalah. Nanti ada indikasi di situ ada. Nyeri rahang, trigeminus, ya, sarafnya kena, sakit gigi, itu kan rahang. Terus titik mata, dia ada di kuadran nomor 5. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, kuadran 5. Nah, ini titik mata. Nah, ini Bu Bidan. Tengah persis. Bu Bidan biasanya kalau ini suka di titik mata ya. Nah, itu diperhatikan dulu. Kalau bisa, kalau nindik tidak pas di kuadran 5 tengah, tapi kalau di samping geser titik boleh. Enggak kanan, kiri. Karena kalau pas titik mata, nanti ada indikasi kalau kita teliti itu, kita survei aja lah. Yang ditindik pas di titik mata itu tingkat keminusannya itu lebih awal. Nah, makanya nanti ya boleh tetap nindik. Yang penting nanti kan ibu kan udah belajar kuadran 5 itu kan titik mata. Boleh ambil di bawahnya sedikit, di sampingnya atau di atasnya sekalian tidak apa-apa. Nanti diukur aja kuadran 5. Kalau yang anak pang-pang itu kan Ya itu nanti udah di luar itu, sudah di luar bahasan. Ya tidak pas, agak dikesampingkan atau ke bawah. Oke ya, kan biasanya suka di pas di tengah. Nah. Oke, kuadran, nggak apa-apa langsung masuk bang. Bayar bang, masuk bang. Rahang atas, biar istirahat dulu. Rahang atas, rahang bawah, mata, terus telinga ada. Berapa menit? Telinga dalam kuadran berapa? 6. Nah berarti dia di sini. Apa titik apa? Telinga dalam. Telinga dalam. Kuadran berapa? Kuadran 6.
Berdekatan kayak gini, nah nggak dijelaskan kayak seperti ini, bisa titiknya sedikit aja meleset gitu loh. Coba saya butuh setik satu mana? Ini ada ya. Jadi nanti cara penekanannya, cara penggunaannya adalah seperti ini ya. Jadi prinsip kita ketemu titiknya, tekan, tahan, lepas. Jadi tekan, rahang atas nih ya, tekan, tahan, lepas. Ya. Tekan, tahan. Pak mundur dikit Pak, tapi apa? Ya, gini ya. Tekan, ketemu titiknya, tekan, tahan, lepas. Berapa detik ya, Bro? Kira-kira temponya 1-2 detik lah. Jadi jangan 1 jam ya. 3 kali ya. Jadi tekan, tahan, lepas. Bisa diulangi 3 kali. Tekan, tahan, Yang lepas. pundak tadi ya. Terus rahang atas, rahang bawah. Tekan, tahan, lepas. Tekan, tahan, lepas. Ya. Untuk sakit gigi cepet kayak gini. Karena ada analgesia tadi ya. Jangan lupa kalau pas sakit gigi cari aja titik-titik itu sama titik nanti ada simpatikus itu cepat ya untuk kurangi nyeri. Sakit gigi di berarti Terus di mata. lokusnya ya Pak ya? Mata Iya Pak. ya. Kalau bulus nanti sama titik tambahan ada ya. Itu udah ada di modul ya Pak? Ada di modul tadi sudah ada yang itu. Ini posternya titiknya. Oh, ada Bu, halaman banyak. Udah ya. Jadi ada 4 titik. Yang pertama apa? Rahang. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, indikasinya nanti bisa dibaca di sini. Rahang bawah itu di satu artinya. Hah? Rahang atas, rahang bawah. Ini kan titiknya kan di sini. Rahang atas, rahang kanan posisi kepala terbalik. Jadi rahang atas nomor 1 itu di bawah. Rahang atas, rahang bawahnya di nomor 2 di agak ke atas. Sudah benar kan? Gambarnya pas tengah-tengah. Ya ini kan rahang bawah Pak, kan di bawah. Ya. Ya ini yang rahang atas agak ke atas. Satu juga di satu. Masih di kuadran berapa itu? 2. Kuadran 2. Saya break dulu minum ya. Di break dulu Pak. Saya juga mirip. Di break dulu. Break. Ini seginya tuh duduk dulu. Nanti kalau rekam ya itu duduk dulu. Itu dibuka bisa nggak Bu? Panas ya? Banget Bunda. Ya aslinya tadi. Gak apa-apa ya? Fotonya. Iya nggak apa-apa. Panas banget ini kayak dibuka. Belum langsung Bu. Dehidrasi ya. Tak sakne. Sik. Puncak jadi gunung. Ada 2 gunung kan tadi, Gunung Tragus dan Gunung Anti Tragus. Ini gunung Tragus, ini gunung Anti Tragus. Ada 2 gunung kan? Nah, yang lurus dari ini, dari puncak gunung ini titik nomor 5. Terus titik nomor 5 apa? Titik apa? Hidung apa? Hidung bagian luar. Titik nomor 6 Bagian luar juga. Kerongkongan. pangkal kerongkongan, laring, paring ya, paring, separing ya, paring, laring, paring. Ini titik nomor 6, titik untuk diet. Iya. Biasanya kalau diet titik ini kalau Iya, di betul. jarum ya untuk menahan nafsu makan. Dikasih set Depannya itu loh. di situ ya. Hah? Di atasnya titik nomor 5. Di atasnya titik nomor 5. Kayak Titik nomor 7 titik nomor 7. di bawah titik Bawah nomor titik 5. 5. Apa? Nomor 7 hidung Hidung. Hidung dalam. dalam untuk sinusitis.
Sinusitis. Titik nomor 8 ini spesial untuk darah tinggi. Ini coba sini ya, boleh ya. Sebelah mananya? Sini. Terus Bawahnya 7. Berapa itu? Pak? bawahnya 7. Bawahnya Nomor 7, 8 titik hipertensi. 8 untuk hipertensi. Kemenormalkan. Iya. Nomor 9 telinga bagian luar. Di atasnya titik nomor 6. Di atas titik nomor 6, nomor 9 untuk Ya untuk otitis, untuk nyeri telinga, untuk kurang pendengaran, gangguan pendengaran, tinnitus dan sebagainya. Itu indikasinya dibaca di buku. Ya. Oke, berarti ada berapa titik? Tragus? 5. Nah, wis. Wis katam. Titik tragus. Wis Cara yang penekanan. tangan kiri, ini posisi aja ya. Yang tangan satunya adalah menahan kepala, yang tangan satunya menekan. Contoh, titik nomor 5, ini kita tekan. Maka sebenarnya jenengan ke sini. Iya bun, aku biar titik. Terapis itu kalau bisa desainnya harus lebih tinggi. Kalau terapi telinga, ya. Aja. Sebentar ya, buat contoh ya. Kau perhatikan, ini titik nomor 5 sudah kena. Tekan, tahan. Tekan, tahan. Lepas, ya. Lepas. Tekan, Tekan, tahan. lepas. Tekan, tahan, lepas. 6. Titik 6 di atasnya. Tekan, tahan. Tahannya berapa detik ya Pak? Ya, ini kita aja. 1 jam. 7. Bismillah. Berapa kali tekan? Bisa 3 sampai 3 kali 5. bisa. Ini kita Pak, senyaman kita Pak. Mau kita tambahin banyak ya boleh. Wani piro? Kalau saya biasanya cuma 3 kali. Ini untuk pembukaan ya. Ya. Terus titik nomor 8. Terus nomor 9. Halaman piro, Bu? Udah ya. Pak, di sini ada nomor 68. Termasuk nggak? Masuk di tragus tapi bagian dalam. Tri pemanas, tragus. Nah, dia bagian caranya nekannya itu diambil dulu ini tragusnya. Diambil ini kan dimasukkan ke dalam. Oh. Makanya stick yang sini itu kan multifungsi. Ini bisa untuk telinga, bisa untuk tutup wajah. Tapi kalau yang ini bisa untuk kaki, bisa untuk yang menekan tragus tadi. Ini ketemu kan? Ya toh? Ketemu titiknya dimasukkan ke sana ke tulang, ya. Terus baru ditekan. Sini. Rasa? Iya. Masuk ke dalam. Tekan ke belakang, Ya, di tekan. dalam. Untuk demam kan di sini. Untuk demam. Dia di ini ya dicongkel gini ya. Titiknya ada di sini. Itu demam. Iya. 68. Kalau pakai ini nggak boleh ya? Yang lincip. Yang dari logam itu ya Pak? Enggak Bu. Pakai yang sini aja tumpul atau kalau yang sini agak tumpul nggak apa-apa. Maka kan harus punya 3 stick minimal. Kalau stick yang satunya lincip, nanti pakai yang sedang atau pakai yang nggak tumpul. Ini sama, cara penekanannya gini ya. Diambil titiknya, ya, terus ditekan ke sini, tek, tahan, rasa, ya, kena. Ini loh, telinga itu di sini ilmunya. Jadi teknik penusukan kita nggak ngawur, nggak asal tukang gini gitu ya. Jadi ini diambil dulu tragusnya, kan tragus bagian dalam. Diambil dulu, pakai yang kecil dulu nggak apa-apa buat latihan. Tapi kalau saya nyamannya pakai yang besar karena nggak sakit. Ini masuk dulu ke dalam, ketemu titiknya baru ditekan. 1, 2, 3 tekan. Wis lah nanti pas praktek iso lah. Untuk hipertensi. Ini yang bukan ini yang Ini untuk apa? ini yang titik tri pemanas. Titik tri Demam pemanas. tadi Demam, anti nyeri. Banyak. Ini titik istimewa. Titik istimewa ini. Yang nomor berapa tadi Pak? 68. 68, titik 68. Ya.
Jadi untuk lobulus ada 4 titik utama: rahang atas, rahang bawah, mata dan telinga bagian dalam. Untuk di tragus ada 5 titik, yang tragus bagian luar, 1 titik di tragus dalam. Ya. Titiknya adalah titik apa nomor 5? Hidung luar, nomor 6 pangkal kerongkongan, nomor 7 hidung dalam, nomor 8 hipertensi, nomor 9 telinga bagian luar. Gampang tuh? Ini cuma berurutan gini zonanya. Ambil tengah dulu. Jadi patokannya dari tengah, baru naik maupun turun. Oh, jadi 5 tragus itu. Ya. Terus titik nomor 10 apa, Bu? Nomor 10 endokrin. Endokrin teknik penusukannya adalah dia kan di sini. Titik endokrin. Jadi ini untuk landasan di sini, yang sini untuk penusukan atau penekanan. Nggak kelihatan tulang. Titik nomor 10 endokrin ini titik istimewa dalam telinga. Jadi seluruh penyakit atau keluhan yang berhubungan dengan hormon itu titik 10 jangan ditinggalkan. Ya, jadi titik nomor 10 itu untuk apa, Bu Yuli, coba dibacakan 10 endokrin. Penyakit disebabkan kelainan hormon, penyakit kelamin, gatal-gatal, alamat kelamin wanita, gatal-gatal, alamat Ya diperbaiki dong. alat kelamin wanita, radang vagina, alergi kelainan kulit, asma, penyakit kulit, fungsi usus dan lambung. Lah, banyak ya. Jadi gini, rumus, tolong ini dicatat ya. Jadi ada beberapa titik-titik di telinga itu dia istimewa. Dalam arti 1 titik untuk banyak keluhan. Dan titik resep. Titik resep itu gini loh, ketika kita memilih sebuah titik, kan nanti awalnya kita cara diagnosisnya untuk level dasar adalah seluruh titik itu kita tekan, kecuali yang belakang. Itu diagnosis ya. Jadi kita untuk level basic nyeri tekan, tadi saya sampaikan. Untuk level dasar diagnosa utamanya adalah nyeri tekan. Mana yang bermasalah itu yang adalah yang nyeri adalah yang bermasalah. Paham ya? Lah nanti ada titik-titik yang istimewa. Salah satunya titik nomor 10 atau titik endokrin. Contoh, menstruasi tidak teratur. Jadi nanti ambil titik endokrin titik nomor 10, terus titik ovarium, terus titik ginjal. Udah nyala dari tadi kek. Dia baru itu saja. Oke. Tolong jendelanya ditutup nih, Mas. Biar aslinya masuk ini aslinya. Ditutup semua. Pintu semua ditutup. Tapi hatinya jangan ditutup. Masuk pintu hati. Lanjut ya. Terus nomor 11 apa? Nomor 11 ovarium. Ovarium. Jadi tadi nomor 10 titiknya di sebelah sini. Nah, ini tak tunjukkan. Di sini ya, di dalam. Cara penusukannya tadi udah tahu ya. Nah, di dalam. Di sana dalam. Terus titik nomor 11 ovarium, Diulangi. di atasnya titik nomor 10. Pak, 10 tadi diulangi, Pak. Urung ketok soalnya. Sini, Bun. Itu 10. Terus 11 ini di atasnya. 11 di atasnya. Sini samping. Di atasnya agak samping sini ya. Ini.
Ora ketok kok ngene. Ya nggak ketok ya. Iya. Ya dari jauh ditunjukin itu nanti kan ini. Dari jauh ditunjukin. Jadi Gini. enggak ketutup. Tapi ini saya beli ya, Saya anu ya. Jewer. Dibuka. Bahasa Indonesia beli ya apa coba? Jewer. Ya ini saya jewer ya. Jadi untuk untuk mengetahui titiknya ya, titiknya ini kan nomor 10. Nomor 11 di atasnya di sini. Oh gitu ya. Oh, ketutup tangan. Tapi ke arah Ya di daerah Kafung Konse masih masuk. Ya. Daerah Kampung Konse. Iya ya jelas Pak. Wis, nomor 12. Dibaca dong Bu Yuli, dibantu terletak di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya teman-teman sudah menyimak tadi recording dari murojaah terapi telinga. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu ya untuk mengisi kegiatan pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita close ya untuk Zoom-nya. Semoga bermanfaat. Bagi yang mengikuti bedah buku, insya Allah besok malam ya kita akan mulai lagi untuk bedah buku TCM Sinergi Akupuntur Terapan dan juga kita pedoman akupresur level 4. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Mas.